Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana dengan NIM 231101040029, Prodi PGMI kelas D1. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usriyah MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 6. Yaitu prinsip-prinsip dan komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran dan modul ajar di MI atau SD berbasis moderasi beragama. Prinsip perencanaan pembelajaran. Di sini ada 4 prinsip perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan memiliki makna bahwa anak yang sedang belajar berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Pada setiap tahap perkembangan, anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, pada waktu pemilihan bahan atau metode mengajar, guru hendaknya memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan anak. Yang kedua yaitu prinsip perbedaan individu. Dalam merencanakan pembelajaran, perlu memperhatikan prinsip perbedaan individu. Setiap anak memiliki ciri karakteristik yang berbeda-beda. Guru perlu memperhatikan karakteristik setiap anak untuk memberikan bantuan belajar bagi anak, baik dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran maupun dalam memberikan tugas-tugas dan pembimbingan belajar anak. Yang ketiga yaitu prinsip minat dan kebutuhan anak. Dalam merencanakan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan prinsip dan kebutuhan anak. Setiap anak mempunyai minat dan kebutuhan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan bahan ajar dan pencapaian sedapat mungkin disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Yang keempat yaitu prinsip motivasi. Prinsip motivasi ini memiliki peran yang cukup besar dalam upaya belajar. Tanpa adanya motivasi, hampir tidak mungkin siswa melakukan kegiatan belajar. Jadi, kita butuh motivasi, mungkin dari orang tua, dari guru, dan teman-teman lainnya. Prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan memiliki makna bahwa anak yang sedang belajar berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Nah, pada setiap tahap perkembangan anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada waktu pemilihan bahan dan metode mengajar, guru hendaknya memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Prinsip perbedaan individu. Dalam merancang pembelajaran, perlu memperhatikan prinsip perbedaan individu. Setiap anak memiliki ciri karakteristik yang berbeda-beda. Guru perlu memperhatikan karakteristik setiap anak untuk memberikan bantuan belajar bagi anak, baik dalam menyiapkan dan menyajikan pembelajaran maupun dalam memberikan tugas-tugas dan pembimbingan belajar anak. Selanjutnya, prinsip minat dan kebutuhan anak. Dalam merencanakan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan prinsip minat dan kebutuhan anak. Setiap anak mempunyai minat dan kebutuhan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan bahan ajar dan pencapaian sedapat mungkin disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Prinsip motivasi. Motivasi memiliki peran yang cukup besar dalam upaya belajar. Tanpa adanya motivasi, hampir tidak mungkin siswa melakukan kegiatan belajar. Maka, motivasi itu penting. Prinsip motivasi. Pertama, tujuan. Hal pertama bagi seorang guru dalam melakukan pengajaran yaitu harus mengetahui apa tujuan belajar yang akan dicapai. Karena
Tujuan belajar merupakan landasan bagi seorang guru untuk membuat perencanaan yang akan menjadi hasil yang diharapkan. Yang kedua yaitu materi. Selain tujuan, komponen esensial kedua yang harus ada dalam perencanaan pembelajaran yaitu materi ajar. Menurut Wahab, materi merupakan bagian dari struktur keilmuan suatu bahan kajian yang dapat berupa pengertian konseptual, isi, proses, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu metode atau strategi. Setiap memahami tujuan dan materi yang harus ada pada perencanaan pembelajaran, komponen yang lainnya yaitu metode pembelajaran. Setiap orang atau Anda sekalipun untuk memperoleh yang diinginkan pasti menggunakan metode yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran, metode digunakan untuk mencapai hal belajar dengan memperhatikan tujuan dan materi ajar. Yang keempat yaitu penilaian. Dalam merencanakan pembelajaran, hal penting lainnya yaitu evaluasi atau penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang Anda buat sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Menurut KBBI, penilaian adalah proses cara memberikan nilai. Trianto mengucapkan bahwa penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis. Cara membuat modul ajar di MI atau SD berbasis moderasi beragama, yaitu caranya yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua menyusun materi yang inklusif, yang ketiga yaitu menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dan yang keempat yaitu menyusun evaluasi yang mengukur sikap dan pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.